Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu, para guru, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari hati terdalam. Terima kasih sudah terus mendoakan, membersamai perjuangan yang tidak mudah ini. Terima kasih sudah ikut berjuang bersama dengan cinta Quran sejak dulu, bagi yang sudah lama dan mulai sekarang bagi yang baru kenal. Dari tadi saya menyimak materi dari mulai fondasi dari guru kita Kiai Haji Yasin Motohar. Beliau adalah guru saya. Sejak awal jadi mahasiswa saya berguru banyak dengan beliau. Sampai hari ini beliau saya undang khusus karena saking mulianya pertemuan ini. Dan kita juga tadi belajar live dari guru kita, sahabat saya yang tercinta Ustadz Faris Beki LCMA. Banyak kita belajar. Kita juga belajar love dari Bunda Elisman. Dan sedikit saya cuma penutup happiness. Hari ini sangat dirindukan. Terima kasih sudah mengukir senyum buat saudara-saudara kita di Sumatera. Alhamdulillah kita sudah tahap ketiga. Dan insya Allah kita akan membangun 3 masjid di Aceh, di Sumatera Barat. Dan juga mengukir senyum rumah-rumah Quran yang hancur di Sumatera. Banyak orang yang bilang, Ustadz Fatih bangun masjid jauh banget, sudah sampai Jepang. Kami di Aceh rumahnya hilang, masjid kami hilang Ustadz. Insya Allah minggu depan kita akan berangkat ke sana. Dan kita akan bangun madrasah-madrasah yang hancur. Ini semua tidak mudah, tentu dengan kebersamaan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Allah sebaik-baik pembalas. Bapak Ibu yang disayang Allah, di pertemuan ini kita tadi sudah belajar rahasia yang kemudian harus kita ungkap, harus kita bongkar. Yang pertama, tadi kita belajar bagaimana rahasia kehidupan, membangun arah hidup. Banyak orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita di dunia ini? Dan kemana ujung perjalanan kita nanti? Di live kita sudah dapat ilmu dan pencerahan. Dan kemudian juga love. Membangun hubungan jiwa. Ibu-ibu sekarang banyak banget serumah tapi gak sejiwa. Tidurnya bareng, cintanya beda. Seakan indah bersama, followernya banyak, validasinya banyak, ternyata kemudian berpisah dan meninggalkan luka dan juga air mata untuk anak-anaknya. Hilang cinta. Kemudian kita juga belajar tadi bagaimana hari ini kita akan menemukan resep untuk ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan semua diungkap oleh Quran. Dan kami berharap acara ini gak selesai, pulang dari sini, yuk sama-sama terus bersama Quran. Bapak Ibu yang disayang Allah, saya ingin tanya, apa kabar hati Bapak Ibu hari ini? Apa kabarnya? A, B, C. Pura-pura bahagia? Sangat bahagia? Alhamdulillah. Atau sepertinya bahagia? Dari wajah-wajahnya sepertinya sangat bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua jawabannya ayah sangat bahagia ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 75% karyawan di Indonesia mengalami stres berat. Dan kemudian nampak dari bukti-bukti yang ada. Mereka tidak lagi mau pulang ke rumah. Karena rumah bukan surga. Bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Rumah kayak neraka. Suami lebih betah berlama-lama di kantor dan ngobrol dengan teman kantornya daripada dengan istrinya. Mereka stres, depresi kalau pulang ke rumah. Anaknya juga sama. Gak betah pulang ke rumah. Bahkan dia punya buat kaos, t-shirt, tulisannya kalau pulang dimarahin, kalau pergi dicariin.
Kenapa? Stres. Kalau pulang salah. Mama selalu marah. Bapak apalagi seperti kanebo kering. Kaku, keras. Nggak happy. Stres. Semua orang stres. Bahkan kemudian bukan hanya karyawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, stres juga menghinggapi dunia. 264 juta depresi di seluruh dunia. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan menghadapi situasi hidup yang semakin sulit. Ekonomi yang nggak pasti, PHK di mana-mana, sosial media begitu mudahnya memberitakan sesuatu, dan setiap orang bisa menjadi media bagi dirinya dan juga media bagi orang lain. Ini yang kemudian mengerikan. 264 juta atau setara dengan seluruh penduduk Indonesia depresi. Dan bukan cuma itu, Indonesia menempati peringkat ke-84 dari 137 orang dengan skor tingkat kebahagiaan 5,3 dari 10. Ini survei yang terus dilakukan. Artinya apa? Bahagia itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dan langka hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat, ini berita setiap hari kita baca. Suami memutilasi istrinya, kemarin kejadian. Polisi nyari seminggu nggak dapat, sebulan nggak dapat. Kemudian apa? Ternyata istri tercintanya, belahan jiwanya, tulang rusuknya, dia tanam di dalam tong, kemudian dia tutup dengan semen. Maka polisi nggak bisa mencarinya. Tetangganya mencium, kenapa ada bau bangkai? Ternyata tongnya karena hujan dan panas berbulan-bulan mengeluarkan bau. Kemudian dibongkar tongnya, ternyata serpihan tulang-tulang dari tubuh istrinya yang dimutilasi. Kemarin kita pernah dengar beritanya, seorang laki-laki perempuan yang hidup bersama, ada yang bilang sudah menikah tapi siri, ada yang belum menikah dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Mereka kemudian cekcok sehingga kemudian wanitanya dipotong mutilasi sampai 360 potongan. Kebetulan laki-lakinya mantan tukang daging, tukang potong. Jadi motongnya rapih, Bu. Persiku. Rapih banget. Baru kan kejadiannya, jangan pernah lupa. Kita ini gampang lupa. Kemarin juga seorang anak menusuk ibunya hanya gara-gara tidak jadi diberikan motor Kawasaki hijau yang dijanjikan oleh ibunya. Berita-berita seperti ini akan terus menghiasi hidup kita. Dan kemudian kita bisa berkata, mana bahagia itu? Di mana bahagia itu? Di mana bahagia itu? Dan kemudian anehnya kita bilang bahagia bisa didapatkan kalau followernya gede, maka orang berlomba-lomba mendapatkannya. Bahagia bisa didapatkan kalau rumahnya mewah, maka orang berlomba-lomba korupsi. Tidak peduli hutan milik umum dijadikan milik pribadi, ratusan ribu hektar milik pribadi, bisa kebayang? Enggak peduli. Ternyata semakin kaya bukan semakin bahagia. Lihat, Presidir Hyundai, orang Korea, Bu, bunuh diri pada saat justru Hyundai penjualan tertinggi. Lihat, seorang wanita, yang wanita ini dikatakan rambutnya keriting, kulitnya hitam, suaranya suara emas. Siapa dia? Whitney Houston. Matinya ngapain? Lagi sholat? Lagi khataman Quran? Matinya bunuh diri. Justru pada saat dia menjadi rising star. Lihat bagaimana kemudian orang-orang yang setelah mereka, ada pemeran Joker yang kita kenal, juga matinya bunuh diri. Padahal pada saat dia di puncak-puncak karirnya. Dan juga lihat Robin Williams dan banyak contoh-contoh orang yang digambarkan oleh Allah mati justru pada saat puncak-puncak kesombongannya, layaknya Fir'aun. Bapak Ibu yang disayang Allah, pertanyaannya kenapa? Bukankah kekayaan itu akan menjanjikan kebahagiaan? Kata mereka. Bukankah rumah yang mewah itu akan menjanjikan ketentraman? Kata mereka. Baru kemarin saya diundang oleh seorang ibu main ke rumahnya. Untuk apa? Nasihati ibu ini. Saya baru tahu siapa beliau. Saya duduk di kursi, kursinya lembut banget, Bu, Masya Allah. Silahkan Ustaz duduk dulu. Iya, Bu. Begitu duduk gak bisa berdiri, Bu. Saking lembutnya. Saya bilang sama si ibu, Ibu izin, kursinya bagus banget, Bu. Iya Ustaz, sambil mengusap air mata dibilang, loh kok Ibu nangis? Enggak, itu kursi yang Ibu Ustaz dudukin, itu terbuat dari kulit rusa dari Rusia.
Dan itu bayinya rusa dari Rusia. Ibu bisa kebayang harganya berapa? Dan cari rusa yang bayinya itu dari mana? Dari Rusia. Saya bilang enak banget Bu, seumur hidup saya belum pernah duduk seperti itu. Ah Ustadz, gak usah itu, gak fokus Ustadz. Saya mau cerita tentang saya. Bapak mana Bu? Loh, teman saya belum cerita siapa saya. Belum. Suami saya kan yang lagi dikejar KPK Ustadz. Oh. Rumah tangga isinya air mata. Itu rumah tangga atau rumah duka? Itu rumah duka, bukan rumah tangga. Rumah tangga isinya orang sakit jiwa. Namanya rumah sakit jiwa. Ternyata bukan itu kebahagiaan. Bukan itu ketenangan. Dan mereka mencari pagi siang malam. 17P. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Untuk cari yang namanya happiness, ingin bahagia. Ternyata bukan itu. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu ada 3 jebakan. Yang pertama, trap validasi, pingin diakuin orang. Gua nggak di follow, gua nggak di komen, gua nggak di like. Awas lu ya, unfollow. Validasi. Kalau di-upload, ya di-repost. Pingin diakui sebagai istri yang sempurna. Pingin diakui sebagai ayah banget. Trap validasi. Semakin tinggi minta dihargai, semakin stres. Semakin tersiksa jiwanya. Kenapa? Pingin terus dihargai dan divalidasi. Yang kedua, pingin membanding-bandingkan dengan orang lain. Enak ya, kamu bahagia banget. Kata film tadi, Teh Luki Rosa ada. Terima kasih Teteh udah buat filmnya, Masya Allah. Enak ya kamu bahagia. Kata supirnya, enak ya ibu bahagia. Mobilnya bagus, rumahnya bagus. Sawang sinawang. Enak ya kamu rumahnya bagus. Enak ya bisnisnya bagus. Kata dia apa? Gue justru pingin kayak lu, hidupnya tenang. Ketika Habib Umar Al-Hafiz datang ke Indonesia, Ivan Gunawan curhat ke Habib Umar. Apa katanya? Habib, semua puncak-puncak kenikmatan dunia sudah saya rasakan. Ketenangan tidak pernah saya dapatkan. Tolong jelaskan di mana ketenangan itu Habib. Artinya apa? Semakin tinggi, justru semakin jauh dari prinsip kebahagiaan. Kenapa? Karena kita pingin jadi orang lain, padahal orang lain pingin jadi ibu. Jangan pakai baju orang lain, size-nya nggak pas. Sehingga bisa kegedean, bisa kekecilan. Karena orang udah diberikan kadar masing-masing. Rezekinya sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Coba lihat sidik jari masing-masing. Izin semua yang hadir. Oke, punya sidik jari? Oke, punya? Punya. Oke, sama kanan kirinya? Sama suami istrinya? Kalau mereka kembar sama sidik jarinya? Ayah ibunya sama? Satu orang, satu sidik jari. Manusia sekarang hidup di dunia ada 6 miliar manusia. Berarti ada 6 miliar sidik jari. Jodohnya beda. Ajalnya beda. Rezekinya beda. Gak usah banding-bandingin dengan orang. Karena wadah orang sudah masing-masing. Ada yang diuji dengan kekayaannya. Duitnya banyak, tapi anaknya gak ada. Ada yang ujiannya beda. Anaknya banyak, duitnya gak ada. Ibu-ibu pingin yang mana? Pasti saya udah tahu jawabannya. Karena saya tiap hari ngisi pengajian ibu-ibu. Pingin yang banyak duitnya, pingin yang banyak anaknya, pingin yang baik suaminya, gak pernah marah gitu ya. Rajin ke masjid, hafiz Quran 30 juz, iya, pret pada akhirnya. Ibu, bapak yang disayang Allah, jangan bandingin orang lain. Enak ya kamu duitnya banyak, aku gak punya. Nah dia ujiannya duit, tapi tahu gak? Dia gak punya anak. Cantik banget ya, Masya Allah, ini artis. Followernya gede, sampai sekarang berjuang. Pingin punya anak, kayak ibu. Di WA sama suaminya, saya hamil. Saking suburnya Bu.
Teman sebelahnya bilang apa? Ustadz, kalau saya bukan di WA, cuma dilirik, hamil. Saking suburnya, bayangkan. Jangan dibanding-bandingkan. Ini yang buat stres. Yang ketiga apa? Outcome trap. Orang duitnya lebih banyak, pengeluaran lebih banyak. Sehingga apa? Aku nggak bisa kayak mereka. Stres. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ayat yang diajarkan oleh guru kita tadi. Di pertemuan pertama fundamen. Masih ingat? Masih ingat ya? Orang tes. Qul bifadlillahi birahmatih. Katakan Muhammad dengan karunia Allah.